Assalamualaikum, kami dari kelompok 4. Di video kali ini, kami akan membahas hasil review jurnal dengan tema teori six box model. Judul jurnal yang pertama adalah Hubungan Wasteboard, Six Box Model, dan Employee Engagement dengan Kepuasan Kerja Karyawan. Dan jurnal yang kedua berjudul Application of Wasteboard Organizational Diagnosis Model A Case of Pakistan Banking Industry. Selamat menonton! Jurnal yang pertama berjudul Hubungan Wasteboard Six Box Model dan Employee Engagement dengan Kepuasan Kerja Karyawan. Penulisnya Kristiana Haryanti, Lucia Trisni Widyaningtanti, dan Marieta Indriastuti. Tahun 2020, Jurnal Ecopsy volume 7 nomor 1 halaman 22-30. Latar belakang permasalahannya yaitu administrasi negara telah tumbuh sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara. Dengan demikian, administrasi negara dapat pula kita definisikan sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara atau kebijakan publik. Bahkan, administrasi negara semakin penting peranannya dalam pengelolaan kebijakan negara, kabupaten atau kota. Maka setiap unsur aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi dan pengelolaan kebijakan publik. Karena itu perlu segera mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan reformasi tersebut. Semua itu berlangsung dalam suatu lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur-unsur yang kompleks, subjek dan objek yang berbeda-beda, latar belakang bervariasi, dan sebab proses kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang sangat dinamik dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada hubungan antara Wasteboard Six Box Model dan Employee Engagement dengan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, apa yang membuat karyawan merasa puas dalam bekerja. Ketiga, bagaimana cara mengetahui masalah organisasi melalui aspek. Dan yang keempat, bagaimana engagement antara pekerjaan dan karyawannya. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui apakah ada hubungan antara Wasteboard Six Box Model dan Employee Engagement dengan kepuasan kerja karyawan. Kedua, mengetahui permasalahan organisasi Wasteboard Six Box Model pada aspek apa saja yang sudah baik atau masih perlu penanganan. Ketiga, mengetahui engagement karyawan dengan pekerjaannya. Dan keempat, mengetahui kepuasan karyawan dalam bekerja. Tinjauan pustaka, pengertian dari kepuasan kerja yaitu kepuasan kerja karyawan merupakan sebuah bagian yang integral dari suatu kesuksesan organisasi. Kepuasan kerja dijelaskan sebagai suatu perasaan yang individu pertahankan tentang pekerjaannya. Kemudian, pengertian Wasteboard Six Box Model yaitu menyusun dan menggunakan model yang dinamai dengan Six Box Model. Model ini sangat praktis untuk memahami permasalahan yang dihadapi organisasi. Wasteboard menjelaskan bahwa Six Box Model ini seperti radar udara. Maksudnya, Six Box Model dapat mendeteksi permasalahan organisasi seperti radar sehingga semua permasalahan inti dalam organisasi dapat terpotret. Kemudian, employee engagement adalah topik penting yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir oleh organisasi dan media bisnis terkenal. Six Box Model ini memiliki 6 aspek, yaitu tujuan, struktur, tata hubungan, penghargaan, dan kepemimpinan serta mekanisme. Organisasi selalu mempunyai tujuan atau maksud yang akan dicapai. Tujuan dalam sistem formal atau apa yang akan dilakukan meliputi kejelasan dari tujuan organisasi. Sedangkan dalam sistem informal atau proses yang akan dilakukan meliputi persetujuan yang dilakukan antar karyawan. Kemudian struktur
berkaitan dengan bagaimana organisasi memberikan tugas kepada karyawan dan bagaimana tugas dilaksanakan. Dalam sistem formal meliputi fungsional, program, dan rancangan. Sementara dalam sistem informal meliputi bagaimana sesungguhnya pekerjaan dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian, tata hubungan dalam sistem formal meliputi siapa yang harus bekerja dengan siapa, tentang apa, dengan cara apa yang dipergunakan. Sedangkan dalam sistem informal meliputi seberapa jauh mereka bekerja, kualitas, tata hubungan kerjasama, bagaimana arus konflik yang ada. Hubungan manusia dalam organisasi merupakan salah satu faktor yang amat penting. Hal ini disebabkan pencapaian tujuan organisasi perusahaan dilaksanakan oleh orang-orang atau manusia. Kemudian penghargaan. Dalam sistem formal, penghargaan ini secara eksplisit apa wujudnya, sedangkan dalam sistem informal secara implisit dan psikologis apa yang sesungguhnya dirasakan. Penghargaan merupakan segala sesuatu, baik finansial maupun bukan finansial, yang diberikan organisasi kepada karyawan. Dan kemudian ada pula kepemimpinan. Dalam sistem formal, apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin dan apa sistem yang dipakai. Dalam sistem informal menunjukkan bagaimana gaya normatif administrasinya. Kepemimpinan sangat menentukan kemajuan dan kemunduran organisasi. Tidak ada organisasi yang dapat maju tanpa kepemimpinan yang baik. Yang terakhir ada mekanisme. Dalam sistem formal menunjukkan sistem penganggarannya, sistem informasinya, perencanaan, kontrol, dan sebagainya. Sementara dalam sistem informal menunjukkan bagaimana sesungguhnya mereka mempergunakan, bagaimana mereka berfungsi dalam praktik, dan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Faktor yang mempengaruhi ada 4, yaitu struktur yang jelas dan transparan, kemudian reward, kemudian gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja. McCartney 1978 mengungkapkan bahwa kepuasan kerja semakin meningkat saat struktur yang ada di organisasi jelas dan transparan. Kemudian yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah reward. Mukoyaroh 2018 membuktikan dalam penelitiannya bahwa kepuasan atau reward yang karyawan capai sangat berpengaruh pada kepuasan dan kinerja mereka. Kemudian kepemimpinan juga turut mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Penelitian oleh Baihaqi 2010 menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku kerja seperti kepuasan, kinerja, dan turnover karyawan. Gaya kepemimpinan secara langsung mempengaruhi kepuasan kerja melalui kecermatannya dalam menciptakan pekerjaan dan lingkungan kerja yang menarik, pelimpahan tanggung jawab, serta penempatan peraturan dengan baik. Maka dari itu, pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Selain itu, kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja mereka. Wibowo 2014 mengungkapkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Hipotesisnya, hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara Wixbox Sixbox model dan employee engagement dengan kepuasan kerja. Dalam penelitian ini menggunakan sampel berupa karyawan tetap dari PT X yang tersebar berbagai cabang wilayah, yaitu Yogyakarta, Semarang, Solo, Boyolali, Tegal, dan Cilacap, dan menggunakan seluruh karyawan dengan jumlah 304 karyawan. Alat pengumpulan data dari penelitian ini yaitu menggunakan metode skala
yang didistribusikan secara online. Teknik analisis data yaitu kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi dalam mencari hubungan antara Wisborg Six-Box model dan employee engagement dengan kepuasan kerja, dan teknik analisis korelasi parsial untuk mengukur hubungan antara employee engagement dengan kepuasan kerja dengan mengontrol Six-Box model. Nah, kemudian hasil dari penelitian ini yaitu semua hipotesis dalam penelitian ini diterima. Kemudian dalam organisasi tersebut permasalahan yang sedang dialami termasuk ke dalam kualifikasi sedang. Kemudian hasil analisis terhadap data employee engagement menunjukkan bahwa secara umum employee engagement di organisasi berada pada kriteria antara sedang dan baik. Kemudian hasil analisis terhadap data kepuasan kerja karyawan menunjukkan bahwa secara umum kepuasan karyawan di organisasi berada pada kriteria cukup puas. Untuk jurnal yang kedua menggunakan jurnal internasional dengan judul Application of Wisborg Organizational Diagnosis Model A Case of Pakistan Banking Industry. Penulisnya yaitu Afia Salim dan Dr. Usman Ghani dengan tahun 2013 dan jurnal Ekonomi Bisnis dengan volume atau halaman 1-11. Untuk latar belakang, saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman untuk mengelola dan menjaga efektivitas, efisiensi, sinergi, lingkungan bisnis yang dinamis, peningkatan persaingan, dan permintaan pelanggan. Yang utama adalah untuk melestarikan korespondensi di antara dimensi organisasi seperti teknologi, strategi, budaya, dan proses. Penelitian ini berupaya menganalisis masalah jaringan cabang bank termuka di Pakistan, wilayah Peshawar, dengan penerapan kuesioner Preziosi yang mencerminkan dimensi yang disajikan oleh model diagnosis organisasi Wisborg. Hasil penelitian mendiagnosis bahwa organisasi di bawah studi penelitian memiliki masalah dalam hadiah, sedangkan sisa dimensi menunjukkan tidak ada masalah bagi organisasi. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana permasalahan jaringan cabang bank di Pakistan dengan penerapan kuesioner Preziosi. Untuk tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk menganalisis permasalahan jaringan cabang bank termuka di Pakistan dengan penerapan kuesioner Preziosi yang mencerminkan dimensi yang disajikan oleh model diagnosis organisasi Wisborg. Dalam tinjauan pustaka terdapat pengertian dan dimensi atau aspek atau bentuk. Untuk pengertian diagnosis organisasi yaitu penilaian menyeluruh dari organisasi. Penilaian ini digunakan untuk merencanakan program perubahan dalam meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Terdapat 3 dimensi yaitu 1. Model diagnosis organisasi, kedua model 6 kotak, ketiga kuesioner diagnostik organisasi Preziosi. Hipotesis dalam jurnal ini yaitu ODQ Preziosi berdasarkan model Wisborg yang terdiri dari 35 item yang diukur pada 7 poin skala Likert mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Untuk penilaiannya, sangat setuju diberi angka 7 dan sangat tidak setuju diberi angka 1. Telah digunakan dalam studi untuk pengumpulan data. Reliabilitas instrumen diukur melalui Converge alpha dan terbukti reliable dengan nilai 0,783. Ada sekitar 220 kuesioner dibagikan. Dari jumlah tersebut,
190 diterima dengan tingkat tanggapan 41%, yaitu 177 responden, dan 13 dikeluarkan karena tidak lengkap, data dijamin kerahasiaannya. Dalam penelitian ini, menggunakan sampel dari karyawan 3 bank termuka di Peshawar, Pakistan. Sampel diambil secara acak dan mendapat 177 responden. Instrumen atau alat pengumpulan data yaitu survei dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data menggunakan teknik kuantitatif. Sebagai hasil dari penelitian ini, berbagai aspek didiagnosis di mana hanya hadiah yang menjadi perhatian ekstrim bagi pembuat kebijakan organisasi. Organisasi harus berkonsentrasi terhadap kebijakan penghargaan seperti halnya yang ditunjukkan dalam literatur. Kebijakan penghargaan tidak efektif yang menyebabkan intensi turnover yang tinggi di antara karyawan. Hai, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. See you!